Sore semuanya. Shalom. Hari ini aku mau sharing tentang kebijaksanaan dalam ketidakbijaksanaan. Yang mendasari pembawaan firman atau sharing di sore hari ini, mungkin langsung contoh kasus ini. Waktu itu di proyek yang di KN, proyeknya itu crash program, ada kesulitan personil. Itu proyek kelas A, nilainya 1 triliun, tapi secara jumlah personilnya lebih sedikit dibandingkan kebutuhan seharusnya. Dan proyek itu juga waktunya singkat, 9 bulan, dibandingkan proyek sebelah itu 2 tahun, nilainya 600 miliar. Tapi di proyek sebelah itu dikasih manajer tekniknya 2 orang, yang di proyekku manajer tekniknya 1 orang. Nah, singkat cerita, hidup kan memang nggak adil ya. Waktu itu sudah mengajukan ke divisi permintaan tambahan manajer untuk bisa menghandle proyek yang design and build dan crash program itu, tapi memang belum ada penambahan manajer baru. Waktu itu di proyek kurang 2 bulan baru ditambah manajernya. Nah, selama proses itu di tengah proyek itu aku diangkat jadi manajer. Aku naik posisi, harus ada orang menggantikan posisiku yang di bagian pengendalian biaya. Di bagian pengendalian biaya itu waktu itu sempat diperbantukan dari personel lain dari proyek Surabaya datang, tapi dia cuma sebentar. Memang nggak mau di proyek itu sih, cuma sebentar. Ikut pelatihan, habis itu nggak balik lagi. Terus habis itu ada proyek lagi dari proyek Jakarta, dari proyek Bandung ke sana juga nggak lama, sebulan nggak balik. Terus mau nggak mau, waktu itu adanya orang fresh graduate. Sebenarnya dia orang administrasi kontrak, baru lulus fresh graduate, terus karena nggak ada orang, terpaksa dia yang jadi menggantiin posisiku sebelumnya di pengendalian biaya. Harusnya posisiku itu bukan posisi yang bisa dihuni oleh orang baru, apalagi fresh graduate. Karena kan kalau ngomong pengendalian biaya ada beberapa hal yang sensitif yang nggak boleh semua orang tahu. Apalagi kan kalau fresh graduate belum kelihatan loyalitasnya ya. Takutnya dapat info kondisi internal nggak loyal, kan nggak pas. Kalau secara aturannya harusnya enggak, cuma waktu itu karena keterbatasan kondisi sudah minta personelnya habis, karena waktu itu kan IKN memang lagi kenceng-kencengnya ya, waktu masih zamannya presiden yang lama, jadi waktu masih kenceng-kencengnya mau dipakai juga 17 Agustus di sana, jadi semua proyek diminta selesai dalam jangka waktu yang pendek. Nah di situ ada contoh yang menarik nih, kan dia fresh graduate ya. Waktu itu fresh graduate di KN gajinya 7,8 lah THP, sama tunjangan 7,8. Terus karena dia fresh graduate, terus dia menduduki posisiku, dia minta ada penyetaraan. Waktu itu penyetaraan dikasih 9. Penyetaraan 9. Padahal di posisiku dulu waktu di KN itu dapatnya 20. Di posisiku dapatnya 20. Nah, terus ini kembali lagi ya, ini kan kita lagi ngomong kebijaksanaan, tidak bijaksanaan. Beban kerjanya kan tinggi, apalagi aku workaholic, jadi presserku ke orang yang menggantikan aku yang di bawahku pasti akan tinggi. Jadi aku maksudnya merenung dan akhirnya membuat keputusan, dia THP-nya aku bikin 14. Memang itu kalau dilihat secara awam jadi jelek sama teman-teman sepantarannya, karena teman-teman sepantarannya kan 7,8 sampai selesai 7,8 dia 14. Terus maupun kenaikan gaji pun kan terlalu tinggi, karena naiknya dia gaji pokoknya tuh mungkin 5,8, dia naik langsung jadi 8 gaji pokoknya, jadi kan kenaikan gajinya tinggi. Cuma itu keputusan yang apa ya, kalau aku waktu ngomong sama dia, ini kebijaksanaan dalam ketidakbijaksanaan, kasusmu ini nggak bisa
nggak perlu diceritakan ke orang lain, dan ini bukan sebuah keputusan yang umum. Jadi ini sangat-sangat diskresi. Nah, ternyata waktu perenungan itu terus kebetulan aku baca Alkitab kan setiap bulan bikin renungan, terus aku menemukan cerita yang menarik juga. Coba kita next slide, kita buka di 1 Samuel 30. Ini sedikit berbeda. Aku minta nanti kalian temuin apa yang menurut kalian menarik. Aku membaginya sebagai 3 poin. Ayat 1 sampai 10 poin pertama, ayat 11 sampai 20 poin kedua, ayat 21 sampai 31 poin ketiga. Misal kalian menemukan yang menarik di ayat, misal Angel menemukan yang menarik di ayat 6. Berarti nanti poin 1. Nanti selesai baca, aku akan minta hitungan dalam 3, 2, 1. Kalian ajuin tangan ke depan, mau batu, gunting, atau kertas. Kalau ditanya satu-satu kan mungkin nanti jawabannya bisa ngikut. Coba kita baca dulu ya, sendiri-sendiri dalam hati aja. Oh, kita nggak sayang. Oh iya, ini. Mungkin sebagian dari kita belum nggak ingat momen tentang ini. Kenapa? Nah, mungkin ini cerita juga yang mungkin baru dibaca atau baru keinget, cerita tentang Daud. Nih, nah, tadi kan dibagi 3 poin ya. Nanti pada hitungan ketiga, semua orang ngeluarin tangannya, mau batu, gunting, atau kertas. Ini apa? Prefer atau suka? Yang menurut kalian menarik aja dari cerita ini, satu pasal ini. Yang kalian bisa belajar sesuatu. Ayat 1 sampai 10, kalau misalnya ada di ayat 6, berarti masuk di ayat 1 sampai 10. Keluarin batu. Kalau kalian nemunya di ayat 12, keluarinnya gunting. Kalau kalian nemunya di ayat 25, keluarinnya kertas. Nanggap ya? Poin 1, 2, atau 3. Simpen dulu di kepala kalian. Ada di batu, gunting, atau kertas. Sudah semua? Samuel sudah? Nah, Irwan udah? Sayangku sudah? Oh, udah. Siap ya? 3, langsung siapin tangannya ya, jangan telat, nanti nyontek. 3, 2, 1. Oke, stop dulu. Batu tuh Vena, Reno, William, Angga. Kok lah nggak ngeluarin tangan? Kok nggak gini sih? Vena, Reno, Andaro, Angga. Oke. Gunting, Samuel, Deka, Cuma berdua kayaknya. Sama Michael. Kertas, sama Jin. Kertas, Angel, Yang keempat. Bisa diangkat. Angel sama Irwan.
Oke, batu. Aku mau denger. Vena. Kenapa batu? Batu ya? Kalau dari aku yang menarik itu karena di sini kan Kabur katanya. kalau dari aku karena kan daerahnya Daud ini kan sudah dihanguskan, terus istrinya juga ditawan, mereka nangis sampai nggak tahu lagi sampai di ayat 4 itu sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi keadaannya Daud tuh sangat amat terjepit sampai banyak yang mau melempari dia dengan batu. Dia juga sedih karena keluarganya juga ditawan. Tapi hal yang menarik itu di ayat 6 tadi, tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Terus juga dia meminta baju efod ya, terus dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Menurutku kalau konteksnya dibalikan kepada aku, kayaknya kondisi yang begitu berat, menyakitkan untuk datang ke Tuhan tuh kayaknya satu hal yang apa ya, wow sih orang bisa ngelakuin itu. Jadi itu sih yang aku lihat. Oke, thank you. Bilangnya mirip. Reno, Andaro sama Angga, ada yang lain mau nambahkan? Iya. Apa kamu? Kalau di poin itu sih memang terdesak, terjepit, udah nggak sampai nggak tahu lagi harus mau ngapain. Akhirnya Daud mengambil keputusan untuk menguatkan lagi kepercayaan kepada Tuhan. Artinya bisa dibilang sebelum-sebelumnya Daud itu memang sudah punya hubungan yang intimasi sama Tuhan. Bisa bayangkan kalau misalkan orang nggak rajin berdoa, terus tiba-tiba satu kali di kondisi yang sama, misalkan terjepit seperti Daud, belum tentu yang eksekusi yang bakal diambil itu doa atau mengenakan baju efod. Bisa jadi eksekusinya hal yang lain, dia pergi sama teman-temannya atau pergi senang-senang untuk merilis semua pikirannya tadi. Nah tapi ini yang menurutku menarik adalah budayanya dia, maksudnya habit dia sebelumnya itu sangat menentukan eksekusinya. Eksekusinya itu sudah paling tepat karena sebelumnya dia punya pengalaman yang intim dengan Tuhan. Itu sih makanya dia bisa eksekusi. Oke, thank you. Angga? Kalau menurutku ya ini kayak ngasih suatu POV bahwa kita harus dari pelajaran dari Daud ya, kita tuh harus bangkit walaupun kita hancur gitu. Hancurnya itu kan karena emang tadi yang kayak kata Vena gitu, bahwa ya mereka tuh bahkan Daudnya pun udah menangis gitu, 2 istri ditawan gitu kan, diambil bareng-bareng dijarang gitu kan, artinya udah titik terendahnya dia, padahal dia tuh baru balik melawan Filistin yang kalau di ayat sini gitu. Sedangkan yang emang digambarkan dia sebagai sebuah rumah itu malah dicolong sama orang lain yang emang bangsa itu gitu. Terus selain yang tadi ayat 4 ayat 4 menarik sebenarnya adalah ketika kita lihat itu di ayat 8 gitu. Di situ Tuhan tuh langsung ngasih kepercayaan dan Tuhan tuh udah kasih pendampingan langsung kepada Daud. Kalau udah langsung aja jalan gitu, langsung kejar gitu. Sebab sungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah sebenarnya di sini selain memang sikap aktifnya Daud walaupun dalam penderitaannya dia datang ke Tuhan, tapi di sini Tuhan juga memberikan suatu pendampingan kepada Daud dengan dia berfirman seperti ini. Jadi emang ya kita walaupun di dalam titik terendah pun yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya sih. Oke, Reno mau nambahin? Boleh. Boleh Kalau dong. yang lihat sih, ini tadi konteksnya kayak tempatnya Daud habis perang ya di wilayah dia ya. Terus dia kayak Allah itu kan mungkin pada diri dia. Terus dia ambil di daerah itulah pokoknya wilayahnya dia kan. Tapi yang menarik emang yang di ayat 8 itu sangat menarik. Itu menurutku bahkan agak sedikit gimana ya? Bukan aneh sih. Kayak emang harus itu kan? Apa dia? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya haruskah aku menghindari gombalan itu? Untung di bawahnya tadinya aku bayangin berfirman Tuhan, pakai nanya. Gitu. Bayangin kayak gitu sih. Berarti dia entah gimana ya? Apakah emang kita harus bertanya terus itu? Terkadang kalau dibayangin misalnya itu kejadian gitu kan. Kita di daerah kita kena apalah terus
Ya masa nggak dikejar, nggak dapat pun kita kejar, pasti gitu kan? Nggak sih? Nggak dapat pun pasti kita kejar tuh orang. Tapi dapat pasti pakai bertanya gitu loh. Ya mungkin jawabannya kan juga harus kejar sih. Tapi kalau menurut gue dia sih. Ya, secara otomatis ya. Nah betul. Dia masih menyempatkan diri untuk bertanya gitu loh. Itu ya mungkin poin terus. Oke, thank you. Batu sudah. Tadi gunting Jin. Apa Jin? Mereka dulu. Duh, nggak apa-apa. Tadi kan muter gini nih. Nah, Tadi kan kopi dulu tentang apa? Anggur kok. Aku ingat loh, kamu nomor 2 ya. Aku ikut kau lagi. Lu nggak boleh, kan ada keluarin gunting. Boleh kan? Boleh kan? Bolehin. Nggak mau nambahin nomor gunting. Mereka dulu aja. Oh, mereka dulu. Samuel. Thank you Kevin. Ayo saya. Loh, kok bingung? Kan pilih gunting tadi. Kau bandingkan suara. Walaupun sangat. Cerita yang di Atau Michael dulu. Semua dulu. Kok masih perenungan? Iya. Ya udah, Deka dibantu dulu deh. Gunting. Biasanya sih di poin yang ke gunting itu dia apa namanya? Poinnya Kayak membebaskan gitu gak sih si Daud teh? Walaupun aku nggak ngerti konteksnya ya, dia perang sama siapa, terusnya kenapa perang gitu. Kayaknya orang yang ngasih roti itu sama orang yang ngasih roti itu kan orang yang satu bangsa sama yang dihanguskan nggak sih? Iya. Nggak apa-apa. Yang kamu narik. Oh iya ya, mana sendiri boleh budak siapa kan kau dia kayak membebaskan ini kan, budak gitu gak sih? Itu bisa jadi. Oke, thank you. Sekarang Jin. Awalnya Yang bikin aku udah bilang itu udah pada akhirnya berusaha percaya Daud karena dianya ditinggal oleh Tuhan dia yang orang sakit. Itu aja sih. Oke. Michael. Mungkin karena instan juga mereka mengenal otak, jadi kalau dihubungkan dari yang batu itu kan dia diserang sama Filistin ya. Dimana di situ dijarah habis lah gitu. Nah, tapi yang membedakannya yang di 11-20 di lebih dipaksa di 18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu dan juga kedua istri dan kedua. Jadi dia udah dihabisin, tapi dia masih mau ngebantu orang lain begitu yang saya dapat. Mau ngebantu budak Mesir itu, yang orang Amalek gitu. Padahal dia sebelumnya udah kesusahan gitu, dia membantu orang yang kesusahan gitu. Menurut saya sih kalau untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, kalau ada pun orang yang bisa melakukan itu jarang. Dia udah susah, membantu orang yang susah itu kalau ada ya dari 1 ke 10 paling ya 2 orang. Itu sih yang mulai melakukan. Oke, thank you Mike. Sekarang Samuel. Sama kayak Michael dia katakan 18 melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi itu dia berperang untuk melepasin perbudakannya. Istri juga ternyata. Oke, thank you Sam. Sekarang kertas. Angel. Saya tiga sih Kak. Dulu tuh si Daud tetap mau kayak berbagi gitu loh. Walaupun yang si 200 orang itu nggak ikut perang. Oke. Ini menolongin. Bang Daud berbagi sama siapa aja?
Oke, thank you Angel. Irwan? Kau tadi 23 tuh ya, Pak? Jadi tentang ayat yang 23. Tapi Allah berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepadamu, sebab Dia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Nah, kesimpulannya gini, di situ Daud berkata, saudara-saudaraku, ibaratkan kita jangan balas dendam gitu ya. Kan itu Daud diserang sama orang Palestina. Sama Palestina itu Palestina. Amalek. Amalek, orang Amalek ya. mungkin itu aja sih, ibaratkan Daud ini berkata, janganlah saudara-saudaraku balas dendam gitu, karena apa yang diberikan itu kan sebenarnya kayak Tuhan memuji kita gitu, bahwasanya orang jahat sama kita ya kita harus berbuat baik itu aja. Nah, kayak kita kalau mereka datang bergumulan, kita harus bergumulan juga sama mereka. Mungkin itu aja sih. Ya, thank you. Olah, closing. Nah, di 1-30 tuh ini. Tadi menarik yang disampaikan si Andaro sama Reno. Daud ini terbiasa hidup dekat dengan Tuhan. Jadi dia punya budaya doa, mengkonfirmasi ke Tuhan setiap langkah-langkahnya. Karena dekat, ibarat kayak kita dekat sama orang tua, pas kita ada masalah hidup, ya tanya ke mereka. Kalau dekat, kalau nggak dekat kan nggak tanya. Kalau dekat, lo tanya. Itu naluri. Tanpa perlu diatur atau dibuatkan aturan, orang tua ngomong, kamu kalau ada masalah selalu ngomong ya. Kalau hubungannya mereka dekat, si anak pasti ngomong. Tuh. Nah, menariknya waktu Daud bertanya ke Tuhan, Tuhan suruh kejar, dan dia kejar, kebetulan dia ya dengan dapat bisa nemu petunjuk dari seorang budak yang ditinggalkan supaya dia tahu arah kemana, terus dari budaknya dia bisa mencapai orang Amalek, berperang 200 orang, dia bawa 600 orang. 600 orang itu juga 600 orang sisa-sisa, kan Daud waktu itu masih masa-masanya dikejar dari Saul, jadi 600 orang itu dia kumpulkan dari sisa-sisa pelariannya dia. 200 orangnya kelelahan, 400 orang ikut berperang menang, terus kembali ketemu 200 orang, terus 400 orangnya ngomong, kita bisa menang nih, mereka dikasih aja istri sama anaknya dikembalikan ke mereka, tapi harta jarahannya dibagi buat kita yang ikut berperang aja. Nah di situ ternyata Daud nggak nanya lagi ke Tuhan harus seperti apa. Daud langsung memutuskan jangan kayak gitu, bagi ke 200 orang dan juga bagi ke tua-tua Yahudi. Jadi nggak hanya untuk mereka yang berperang. Dan ternyata itu yang menarik di ayat 25. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Padahal pada saat itu suatu hal yang wajar, mereka yang berperang, mereka yang dapat hadiah lebih banyak. Yang nggak ikut berperang ya dikasih hak yang diambil aja udah syukur, nggak perlu dapat hasil jarahan juga. Tapi ternyata Daud melakukan hal yang berbeda. Nah, yang menarik nih, Daud dibesarkan bukan karena aturan. Daud dibesarkan karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga nalurinya dia bertanya ke Tuhan karena naluri, bukan karena aturan. Dia membuat keputusan kebijaksanaannya dia tadi yang membagi rata terhadap 600 pasukannya dan juga membagi ke tua-tua Yahudi, itu keputusannya, bukan bertanya ke Tuhan. Bisa bayangin ya, kita yang mulai dewasa, tadi Reno ngomong kan, apakah kita di setiap permasalahan hidup harus tanya ke Tuhan?
apakah harus segitunya atau ada hal yang kita udah hartanya dirampas, ya udah kejar aja. Itu aku meyakini dalam pertumbuhan hidup kita tidak ada hal benar salah dalam setiap aspek kasus. Bisa jadi pada saat itu Reno bertanya ke Tuhan, atau kalau mungkin yang ngadepin si Andaro nggak bertanya ke Tuhan. Tuhan nggak melihat itu sebagai, oh Reno benar, Andaro salah. Enggak. Karena ngelihatnya bukan dalam satu foto itu, tapi perjalanan kalian tuh, kalian hidup sama Tuhan nggak? Bisa jadi Andaro tahu dia harus kejar. Karena dia dekat sama dengan Tuhan, dia tahu dia kejar, nggak masalah. Kan orang tua kalian atau Tuhan juga mengizinkan kalian boleh menikmati yang kalian nikmati sekarang. Nangkep poinnya ya. Hidup dengan Tuhan membuat kalian punya nurani, tahu, oh harusnya kayak gimana. Kalau kalian hidup di keluarga yang baik, orang tua ayah dan ibu yang baik, kalian tahu, oh gambaran keluarga yang menyenangkan seperti apa. Jadi kalian tanpa dikasih tahu aturannya, kalian akan hidup seperti itu. Oh, di rumah kalau mau makan ya di meja makan. Itu tanpa dibuat aturan, karena aku kebiasaan kalau makan di meja makan, ngobrol di meja makan. Itu suatu aturan yang nggak perlu dituliskan, jadi kebawa. Nangkep ya bedanya ya. Tapi memang di setiap pertumbuhan usia, orang itu akan jadi mandiri. Bisa karena dua hal. Karena dia ngerasa orang-orang sekitarnya nggak cukup tahu, hanya dia yang tahu masalah detailnya, jadi dia membuat keputusan sendiri. Atau ya karena dia tahu yang dia putuskan ini sudah persetujuan orang tuanya, atau mungkin persetujuan Tuhan. Misal, ada kasus orang yang dia setiap mau melewati fase hidupnya, memilih pekerjaan, dia selalu tanya ke Tuhan. It's okay, itu nggak masalah. Tapi ada juga orang yang aku mau kerja gini karena dia ngerasa dia sudah nemukan passionnya, dia memang pengen di sini. Jadi dia langsung ambil kerjaan itu. Itu menurutku juga nggak salah. Tapi di sisi lain mungkin orang yang tadi ngambil kerjaan tadi, mungkin kalau dia waktu milih pasangan, dia doa ke Tuhan. Tapi di sisi lain orang yang tadi di hal pekerjaan doa ke Tuhan, waktu dia milih pasangan, dia ya aku udah punya kriteria, rasanya cocok, ya aku jalanin sama dia. Kebayang ya? Jadi yang mau kutekankan bukanlah gini, jangan kalian bertumbuh karena aturan. Oke, mungkin kalian bisa hidup benar, tapi saat kondisi menjadi tidak ideal, saat kalian menghadapi suatu kenyataan hidup atau case yang belum tahu aturannya harus seperti apa, mungkin kalian bisa jadi akan menghadapi situasi kalian bertanya dan tidak mendapat jawaban. Padahal harusnya kita hidup, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kita harus melakukan apa. Nangkep poinnya ya. Jangan seperti anak kecil, jangan seperti anak remaja yang dikasih soal matematika, dia ngapalin rumusnya. Saat ujian, ada soal yang berbeda, dia nggak tahu rumusnya ngerjainnya gimana. Padahal filosofinya sama, mata pelajarannya sama, cuma dirubah soalnya, dia nggak tahu, karena dia ngapal rumusnya. Jangan kita hidup dalam kebenaran karena ngapalin aturan. Anggap poinnya ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, hidup itu kan banyak hal yang ada dalam hidup kita ya, keluarga kita, pekerjaan, studi, finance, keuangan kita. Hidup itu nggak adil buat semua orang, tapi itu yang membuat hidup itu adil. Samuel ngerasa itu nggak adil, Andaro ngerasa itu nggak adil, semua orang di sini ngerasa itu nggak adil, ya kan adil kan? Karena semua orang ngerasa itu nggak adil. Dan memang hidup memang nggak adil. Orang yang bekerja lebih keras belum tentu mendapat hak yang sepadan dengan orang yang bekerja lebih santai. Itu kenyataan. Mau kalian paksakan adil, nggak bisa. Misal kalian menjadi seorang HRD, dikasih kesempatan membantu memberikan peraturan yang adil untuk semua karyawan, kalian juga nggak bisa. Kalian mau menyamakan semua gaji level staff, gajinya semua 5 juta, level manager gajinya segini, nggak bisa. Karena ada di posisi-posisi tertentu, case-case tertentu, ya orang ini
kayak di BCA ya. Di BCA tuh kalau kalian sudah masuk eselon 4, eselon 3, kalian itu gajinya bukan rate gaji. Kalau dari eselon pertama eselon 8 masuk. Kalau dari level kan ada jalur yang eselon 8, ada jalur yang sekali masuk udah masuk eselon 6. Setiap naik eselon dapat kenaikan gaji. Itu ada range-nya. Bahwa eselon 8 ke 7 naik gajinya sekian. Tapi eselon 8, kamu setiap tahunnya kalau masih di eselon 8 juga ada kenaikan gaji secara tahunan yang lebih dari inflasi sekian. Tapi kalau kamu sudah di eselon 3, kamu boleh tawar-menawar gaji. Tawar-menawar gaji kan akhirnya tergantung, misal Anda tuh naik eselon 3, tergantung dia menilai dia layak digaji berapa. Nangkep ya? Belum tentu Anda tuh maju ke HRD, propose gaji, sama DK maju propose gaji, hasilnya akan sama, bisa beda. Tapi hidup tuh kayak gitu. Jadi nggak semua hal dalam hidup kita bisa tahu panduannya seperti apa, aturannya seperti apa. Kita terbiasa hidup dari kecil, SD, di rumah, SMP, SMA, kuliah, dikasih aturan. Jadi kita terbiasa hidup tuh ada panduannya. Waktu kita selepas kuliah, mulai transisi, dan itu agak kaget, karena kayaknya pilihan terlalu terbuka lebar, jadi bingung harus melangkah ke yang mana, bingung harus memilih pekerjaan yang mana, apakah pekerjaan ini pekerjaan tepat atau enggak. Dan itu akan dijalanin terus sampai nanti kita meninggal. Jadi berharapnya di fase umur kita masing-masing, kita juga punya pertumbuhan yang linear dengan bagaimana seharusnya kita bertumbuh. Jangan kita bertumbuh karena aturan. Ingat, pasti ada mentoknya. Kalau bertumbuh karena aturan, itu mungkin kalian sampai kuliah bisa kelihatan unggul, bisa kelihatan perform. Tapi nanti setelah kuliah, lepas dunia kerja dengan perpolitikan kerja, belum tentu enjoy menjalani hidup di dunia. Mungkin kalian akhirnya memilih di gereja. Di gereja juga belum tentu enjoy dengan orang-orang gereja atau kepengurusan gereja. Nanti mungkin kalau kalian kepentok, sakit hati, udah terlalu banyak pelayanan, ternyata di gereja tidak seperti yang dibayangkan, akhirnya hidup sesuka hatinya. Nah kan jadi sedih ya. Kalian dari kecil mencoba hidup sesuai aturan, melihat kenyataan hidup di dunia ternyata nggak adil, kalian memilih di gereja. Di gereja ternyata kalian sudah all out, berkontribusi segala macam, ternyata ada 1-2 insiden yang membuat kalian kecewa, tidak sesuai dengan idealisme atau integritas kalian pindah. Ya kalau cuma pindah gereja, di gereja lain bertumbuh sih nggak apa-apa lah. Kalau pindah terus nganggap semua gereja sama aja, nggak bertumbuh, kan sayang. Maksudnya sedih, kok gitu sih? Kamu sudah memulai langkah yang baik, seolah-olah dari masa kecilmu menjadi anak yang taat dengan aturan yang diajarkan ke kita, tapi kenapa waktu umur 40 malah memilih hidup ya gini kok, aku pilih hidupku sendiri aja, hidup sendiri, ngapain di gereja juga isinya orang-orang yang gitu. Kebayang ya, kalau kalian hidup dengan aturan dan nggak belajar hidup dengan rasa, kalian bisa ngadepin itu, dan itu banyak banget orang yang ngadepin kayak gitu. Nah, dari antara 4 aspek ini, aku mau ambil satu aspek yang cukup personal, misal family. Menurut Dika dulu. Dika kan laki-laki. Kamu nanti akan jadi seorang ayah buat anakmu, seorang suami buat istrimu. Om Deka. Di kepalamu, kamu ingin menjadi ayah yang seperti apa? Belum tahu. Ayah yang seperti apa dan suami seperti apa? Di kepala aku aja sekelewat. Iya, sekelewat aku aja. merasa kan aku dididik oleh didikan yang malah justru aku ngerasa ini mesti di explore sih, mesti banyak tahu. Jadi awal dididik dari mama yang di rumah, bapaknya di kerja gitu, itu kan ya begitu ya. Tapi kan aku ngeliat dunia hari ini tuh nggak sederhana itu ya. Mana kalau lo di rumah, yang suaminya kerja cuma dia doang, terus orang tuanya
istrinya di rumah, itu kan berarti kan akan ada minus di finance gitu. Nah itu gimana? Pertanyaannya mas, Kamu jadi ayah, seperti apa? Jadi ya aku ngerasa sih, menurutku akan ada banyak ruang diskusi sih, karena belum lihat orang yang istrinya kayak apa, terus nanti anaknya kayak apa, terus keluarganya kayak apa, itu menurutku nggak sesederhana di kepala terus aku ngomong di sini sih. Aku ngerasa harus ada ruang-ruang diskusi di mana, kan aku ngerasa aku udah ngelihat banyak kok lebih kompleks gitu, nggak cuman aku nanti jadi ini loh, bapak rumah tangga, terus kamu jadi ibu rumah tangga, kamu di rumah, terus kamu di rumah aja gitu. Tapi aku lihat, dan puji Tuhan menurutku diberi kesempatan melihat banyak kehidupan dan gak sesederhana itu. Jadi menurutku akan apa nanti aku nggak tahu, tapi aku merasa akan banyak ruang diskusi, dan mungkin kayak aku menerima kalau nantinya bakal lama misalnya dalam rumah tangga, terus ya pertanyaan, ya akhirnya ya aku nggak bisa itu sih memastikan sih dari pertanyaanmu itu, tapi yang jelas akan lebih banyak possibility sih. Kayak misalnya nanti aku masih menutup kemungkinan sih aku nanti tinggal di desa, terus jadi petani, terus ya jual mie ayam di pinggir jalan, terus kayak menyenangkan sih. Ya gitu sih, maksudnya kalau mau jadi apa nanti ya seperti itu. Maksudnya akhirnya aku ngerasa ya enggak kayak harus A, nanti gue harus punya impian A, gue harus A gitu. Oke, thank you, nangkep, thank you. Terus enggak, Siap. kalau Angga jadi seorang ayah buat anak-anaknya dan seorang suami buat istrinya, kamu mau jadi laki-laki yang seperti apa? Tahu nggak yang kau bilang kemarin itu nggak? Semuanya. Yang apa kemarin? Kasih tahu yang kau bilang Yang kemarin. di Jepang itu. Jadi bertanya perlu mikir dulu sih kok. Bahasa strategi, bahasa metode tulis. Nggak kelihatan bagus kalau misalnya ya nanti takutnya klise gitu. Maksudnya kan kalau mau jadi ayah kan pasti kan ayah yang baik kan, terus kalau jadi suami yang baik kan. Tapi gimana caranya ya sebagai seorang laki-laki ya tentu namanya membuat sebuah keputusan untuk berkeluarga itu kan artinya laki-laki itu udah punya tanggung jawab untuk bagaimana menafkahi kan. Jadi ya sesimpel yang pertama itu adalah menafkahi. Kan banyak orang mungkin tujuannya tentu bakal bikin keluarga yang bahagia gitu kan segala macam. Tapi kalau misalnya pemikiran gue langsung ngajak ke bahagia tanpa mikirin bagaimana caranya menafkahi itu, gimana caranya segala macam lah, maksudnya gitu kan. Itu terlalu simpel. Jadi yang paling utama adalah bisa menafkahi dulu, utamanya itu. Terus kalau masalah bahagia itu kan gua kan bonus kan, karena sekali lagi manusia, keluarga atau hubungan itu kan emang ada musimnya masing-masing kan, musim hidupnya masing-masing. Jadi gimana caranya kalau gua pribadi ya, karena kalau misalnya ngomong tentang rumah tangga, tentang berkeluarga gitu kan pasti nanti tantangannya itu bakal lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan sekarang. Karena emang yang termanifestasi sekarang mungkin kita cuma mikir, kita berkeluarga nih, kita udah punya istri, udah punya anak, kita bisa bahagia gitu melihat ada orang di samping kita, tidur tiap malam tuh ada yang tidur ada samping kita, bangun ada yang masakin gitu kan, kita nyapa, terus anak-anak pada saling gitu kan, kita bisa liburan bareng. Mungkin idealnya mikirnya kita bakal bahagia, saking itu mikirnya kayak gitu, padahal itu bakal lebih jadi sesuatu yang lebih luas kan. Dan hal yang lebih luas itu memang kalau menurut gua jadi seorang bapak yang atau suami yang bisa resilience terhadap berbagai macam tantangan di berbagai musim sih. Oke, thank you. Terus dari siapa ya? Ola.
Dia emang pengen mau tahu, pengen tahu. Ola nanti akan jadi mama buat anak-anak kita dan juga istri dari Ko Kevin. Nah, bayangan di kepala Ola mau menjadi perempuan yang seperti apa? Jadi perempuan yang seperti apa? Satu, perempuan yang tetap bekerja dan mengejar mimpinya. Karena enggak sih, sebenarnya itu dari mamaku sih. Maksudnya mamaku bilang perempuan tuh kalau sudah menikah nalurinya pasti akan berkorban gitu. Jadi maksudnya sebelum masuk ke sana pastikan apa yang kamu mau lakukan buat dirimu gitu. Maksudnya nanti ya pasti akan tetap di-adjust ya. Maksudnya setelah punya suami, setelah punya anak itu akan tetap adjusting. Tapi jangan sampai 100% dikorbankan. Karena mamaku kayak gitu. Maksudnya dia jadi merasakan bahwa ya dia happy gitu lihat anak-anaknya, dia happy sama suaminya, maksudnya sama keluarga sekarang, tapi ternyata dia punya mimpi yang nggak berhasil dia capai gitu. Cuman ya nggak apa-apa karena dia melihat anak-anaknya, oh anakku bisa begini, yang ini bisa begini, jadi dia happy gitu. Cuman kan kesenangannya bergeser ya, tapi dia nggak pengen anaknya begitu, jadi satu itu. Terus yang kedua, kayak yang Ko Kevin bilang tadi, sebenarnya menurut aku sih kebanyakan ya, maksudnya kalau apa yang dialami di keluarga kita waktu dulu tuh mungkin 70% lah, 50-70% pasti membentuk kita dan bakal kita bawa. Jadi aku pengen jadi ibu yang ngerti anakku, maksudnya dari dia lahir sampai dia kenapa tuh aku tahu gitu perjalanan hidupnya, maksudnya aku ngikutin. Jangan sampai anakku makan maunya disuapin sama mbak, nggak mau mamanya, gitu nggak mau. Jadi pokoknya aku harus tahu anak aku. Jadi kalau misalpun nanti aku harus pending sekolah atau apa gitu, paling enggak 2 tahun hidup anak aku tuh aku yang pegang. Itu. Terus kalau suami, ya maksudnya istri ya mendampingi suaminya dalam setiap fase hidupnya. Awas ada pertanyaan. Tidak membuka pertanyaan beranak. Oke. Terus cewek lagi. Pena. Ngajak Kevin Miliar. Iya. Kau baik di sini. Pena ya. Iya. Kamu mau iya mau tahu kau juga nih. Supaya dia tahu di sini ya. Apa ya? Sebenarnya aku sama sih kayak Kak Ola. Saya ketika menikah nanti, aku mau tetap bekerja, tapi mungkin yang waktunya tidak terikat. Karena aku guru juga kan bisa jadi guru les atau jadi ya guru part-time kayak gitu. Jadi nggak terikat sama waktu kerja sehingga bisa tetap punya waktu sama anak. Terus kalau buat suami ya pasti jadi penolong. Kalau aku ngeliat kayak tadi Kak Ola bilang pasti lihat dari orang tua ya. Mamaku tuh tipe perempuan ya yang dekat dengan Tuhan menurutku. Jadi walaupun kondisi suaminya kan bapakku kalau zaman dulu ya masih muda, bapakku tuh suka main tangan, bapakku tuh mungkin ngelakuin hal-hal yang menyakiti hatinya, tapi kayak yang tadi karena dia dekat sama Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu bagaimana tetap bertahan ketika dia itu dekat sama Tuhan. Jadi menurut aku ketika aku nanti jadi istri, aku juga pengen istilahnya jadi penolong, tapi juga punya relasi dekat sama Tuhan sih. Sehingga ketika terjadi apapun gitu ya dengan kondisi suami atau kondisi anak itu tetap firm gitu. Itu sih Kak. Oke, thank you. Jun masih kuliah ya? Angel masih kuliah ya? Samuel masih kuliah. Irwan kuliah. Keci Andaro dulu. Andaro dulu. Ya, terus itu Bang Michael soalnya udah bawa. Aku 10 ya. Lebih banyak dari anjing ya. Apa ya? Anjing ya. Jujur aja masih belum kuat kayaknya alasannya. Belum kuat. Jadi kita cari jawaban yang kira-kira semua orang senang kali ya. Kan sharing. Jadi ini nggak pengen didengar loh. Jadi kalau misalkan jadi ayah buat anak, dia harus pastikan kalau dia punya bapak yang takut akan Tuhan. Itu dia harus pasti tahu. Saya harus bisa memastikan anakku harus tahu aku dekat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau aku jadi suami atau istri, dia harus pastikan kalau aku suami yang bertanggung jawab.
Itu sih. Dan takut Tuhan. Itu aja. Oke. Thank you. Sudah bertanggung jawab, sudah berani. Michael. Ini dulu kan. Michael sama Reno. Sumpah saya berdua. Iya. Reno sama Michael. Oh, Reno. Oh, no, Reno. Oh, Reno dulu. Reno. Oh, seumuran. Seumuran. Iya. Reno. Loh, 99. 98. 99 ya. 97. Ya, Reno. Sekarang sama Kamu kan laki-laki. Nanti akan menjadi suami untuk istrimu dan ayah untuk anak-anakmu. Kamu mau jadi laki-laki yang seperti apa? Seperti apa ya? Ini terlalu general dan tidak ada batasannya. Jadi kayaknya mau berhubung kalau gua kan punya contoh ya, gua ada abang dan kalau yang gue lihat sih abang gua bagus ya. Jadi nanti gua nyontoh dia aja gitu. Ke rumah kau berarti. Bagusnya gimana? Bagusnya itu dekat sama anaknya, padahal justru istrinya dia yang ngasuh kan istrinya ngurusin anaknya nih. Tapi anaknya itu tiap abang gua pulang tuh langsung kayak, papa. Itu gila apa kali? Anak om. Udah lah kan Batak. udah. Batak kok. Gila nih. Apa yang dilakuin abangmu ke anaknya supaya dia bisa dekat? Apa yang lu lihat? Ini sih apa? Mungkin lebih ke dia memasukkan anaknya ke dalam kehidupannya gitu loh. Dia udah nggak lagi kayak yang misalnya kalau laki kan udah laki sendiri ya, kita kalau mau kemana-mana kayak ya udah sendiri aja gitu. Kayak gue mau sama ini, kalau waktunya sama ini, waktunya sama ini gitu kan, sama keluarga, sama teman. Nah, kalau dia kayaknya udah nggak, justru anaknya dibawa gitu ikut kalau dia mau kemana-mana gitu. Dia mau nongkrong sama teman-temannya gitu, udah anaknya ikut juga gitu. Dibawa juga gitu, jadi kayak seolah-olah beneran anak itu udah jadi bagian dari kehidupannya dia. Mungkin anaknya juga merasa, makanya kayak dia nanti gitu kayak, wah, hidup gue cuma ada apa doang. Tapi sebenarnya kayak gini juga ya, masa hidup dia jadi kayak bergantung banget sih sebenarnya kalau lihat ya. Anaknya jadi bergantung banget sama bapaknya, kayak bukan bergantung ya, maksudnya kayak iya menanti-nantikan banget. Ya nggak segitunya juga lah, harus saya normal aja tuh. Normal aja. Potensi. Ya, takutnya terjadi sesuatu kan. Nah, Anaknya kelas berapa? Bapak udah coba. sebentar saya pikir, anaknya sih masih TK ya, kalau TK tuh masih bocah, 2-3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menarik sih. Anaknya kakak lu yang TK dibawa kakak lu ke kumpulannya dia. Ya kalau abang nongkrong sama teman itu Anaknya ngapain di sana? Kebayang nggak? Maksudnya di bayanganku, gue bawa anak ke sini, bisa jadi gue malah asing ngobrol sama teman-temanku. Anakku ya pokoknya nih, ku dudukin, ku ikat sama kursi biar ngobrol sama temen juga. Ya. Jadi kan temennya kan anaknya nggak mungkin ngobrol sama temennya kan? ya mungkin dong. Kan TK. Ya kan lu kalau iya nggak sih? Lu kalau misalnya teman gue ada anak nih, secara langsung tuh terpaksa dong. Wah, gitu nggak sih? Terpaksa menganggap dia ada, dulu gue nggak mau. Anak kecil, nggak mungkin lah kita beneran kayak yang asingan deh, wah. Kalau lu kumpulnya pengen ketemu temen lu nggak mungkin bawa anak lu gitu kan? Kecuali lu nggak sengaja, misal lu bawa anak lu ke kantor, daycare misalnya atau apa. Oh yaudah anak lu kumpul. Tapi kalau lu pas pengen ketemu DK, gue bawa sendiri kalau gue ketemu, kalau bisa bareng nih. Ya. Oke. Michael yang sudah lulus kuliah dan masih muda ini. nggak apa-apa. Kalau gua sih nggak sepadan ini ya, harus atau menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah. Yang gua mau ya, gua nggak mau seperti jadi bokap gua. Itu aja sih.
Lu pengen jadi yang kayak gimana? Bukan nggak mau jadi yang kayak gimana. Lu pengen jadi yang kayak gimana? Jadi kan kalau dari sehari kita kan udah mulai bisa ketemu tahu lah apa yang nggak bagusnya begitu kan. Jadi gue mau nanti gue pasti kan menjadi seorang orang tua juga lah ya kan. Ketika apa yang gue alamin gue nggak suka dan gue rasa itu nggak baik begitu, itu akan gue lakuin begitu. Karena gue udah terlalu merasakan menjadi seorang anak dan nanti ketika gue mempunyai anak gue gak akan melakukan hal itu gitu. Dari seperti kayak hal-hal yang negatif lah begitu lah secara umum gitu. Jadi udah kan udah ada gambaran, apalagi ya kita udah sama-sama mengenal Tuhan gitu ya, kebenaran begitu, sudah tahu lah mana yang benar, mana yang salah gitu. Selagi umur ini masih bisa dibentuk lah gitu. Kalau udah umur 40 kan udah keras kepala kan juga bisa dibentuk tuh ya A, B, B gitu. Jadi simpelnya gitu aja sih. Fakta yang menarik adalah orang tua kalian yang sekarang dulunya juga pasti pengen jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya dan seorang pasangan yang baik buat pasangannya. Apalagi orang tua kalian sekarang yang mungkin hubungannya dengan Tuhan terlihat dekat, baik yang dekat secara misal doa, baca firman, atau yang dekat karena dia aktif dan pelayanan di gereja. Lihat ya, orang tua ya kalian yang ada sekarang, itu pasti juga memikirkan yang sama seperti kalian pada saat dulunya, atau pada saat sekarang. Tapi, faktanya, apa yang mereka inginkan, kadang nggak nyampe di anaknya. Dan itu juga sangat bisa terjadi kepada kita. Apa yang kita gambarkan, bayangkan, belum tentu nyampe ke anak kita. Contoh gampang gini, kan aku punya adik kecil. Jadi waktu aku umur, aku 94, dia 2008, jadi usia 14 tahun. Jadi waktu aku umur 15, dia baru umur 1 tahun. Waktu aku umur 31, dia baru umur 17. Jadi aku seolah-olah kayak punya anak lah dalam tanda kutip. Maksudnya menggantikan sosok papa, karena kan dia nggak punya papa waktu umur 10 bulan. Jadi kayak memorinya tentang ayah nggak ada deh. Nah. Dulu waktu dia masih SD, waktu aku di Semarang, masih kuliah, masih bisa masuk ke hidupnya Tata, adikku. Tapi semakin kesini, semakin susah. Aku bekerja, aku berpikir, kalau aku pulang ke Semarang, aku menyediakan waktu untuk dia, membelikan makanan yang dia mau atau mengajak dia pergi ke tempat yang dia mau. Aku pikir itu akan membuatnya dekat sama aku. Ternyata enggak. Ternyata cicinya lebih dekat sama dia. Karena cicinya maintain setiap hari mendengarkan cerita-ceritanya dia di sekolahnya. Buat aku, ya kalau kamu cuma cerita di sekolah ya udahlah, nggak sepenting itu. Yang penting kebutuhanmu tercukupi. Nangkep ya? Itu keterbatasan informasiku. Maksudnya gini, aku pikir dengan mencukupi kebutuhan Tata akan membuat aku dengan dia dekat. Ternyata enggak. Sama, apa yang kalian ketahui sekarang yang membuat kalian nanti rasa pingin jadi kayak gini supaya anak kalian dekat, mungkin ada 1-2 faktor yang nanti ngebuat itu malah jadi nggak dekat. Sama kayak orang tua kalian sekarang. Orang tua kalian dulu pas punya anak ataupun sekarang pengennya dekat dengan kalian. Cuma mungkin dia melewatkan 1-2 faktor momen yang akhirnya jadi sama kalian nggak dekat. Sekarang aku mau dekat sama Tata jadi lebih susah. Dia dekat tapi nggak yang dia lebih dekat sama cicinya untuk cerita hal-hal yang personal. Tapi kadang di momen-momen tertentu dia juga cerita ke aku kalau bahas kepentok. Tapi kalau lebih ke dirinya dia lebih sering cerita ke cicinya. Yang mau aku sampaikan adalah apa yang bayangan kita tentang keluarga ini kan salah satu aspeknya keluarga. Yang orang tua kita dulu, mereka tuh juga memikirkan anak dan pasangannya. Pasti, nggak mungkin ada orang berkeluarga pengen ngebunuh suaminya atau istrinya, kan nggak mungkin. Pasti pengen membahagiakan suami dan istrinya, itu pasti seperti itu, semuanya. Pengen membahagiakan anak-anaknya, pasti. Pengen ngasih yang terbaik anak-anaknya, pasti. Tapi ternyata kita sebagai anak, belum tentu mendapatkan atau merasakan itu dari orang tua kita. Dan kita yang sekarang, yang nantinya pengen jadi seorang ayah, suami, istri, ibu, juga pengen yang sama, jadi pasangan yang penolong buat suami,
jadi yang bisa memprovide si istri, jadi bisa sayang ke anak-anaknya, si istri juga jadi bisa sayang, si ibu juga bisa sayang ke anak-anaknya, tapi nanti pada saat menjalaninya belum tentu knowledge-nya tuh lengkap. Kadang ada knowledge yang nggak ngeh. Sama di kerjaan. Kerjaan mungkin kita berpikir bekerja serajin mungkin akan membuat kita sukses dalam tanda kutip. Tapi dunia kerja nggak bekerja seperti itu. Kalian yang bekerja rajin belum tentu sukses. Ada hal lain yang harus kalian ketahui untuk bisa jadi naik status atau naik jabatan. Tapi nggak selalu kotor ya. Tapi maksudnya ada hal-hal yang apa ya? Yang kalau kalian di atas atau mungkin kalau Deka ngobrol sama bos akan punya point of view yang dia pengennya tuh punya staff yang gimana sih? Kadang nggak harus banget staff yang serajin itu atau senurut itu, tapi lebih ke bisa diandalkan, bisa membuat bos tenang. Nah, kadang persepsinya berbeda. Buat orang yang kerja, yang penting aku kerja serajin mungkin. Padahal bukan itu yang dispektasikan. Nanggap ya. Dan itu akan sering kalian alamin. Dan itu akan membuat kalian ngerasa hidup gak adil. Aku udah capek, udah gini-gini, kok tidak mendapat feedback. Belajar, keuangan juga sama. Nah, terus next slide. Nah, tadi kekecewaan tadi itu didukung dengan sistem dunia yang sekarang, hak dan kewajiban itu karena kita kecewa, kita akan berpaling ke hak dan kewajiban. Terus yang penting aku sudah menjalankan kewajibanku, aku nuntut hakku. Menurutku itu tingkatan yang kalau aku baca salah satu buku The Shack, itu tingkatan yang paling parah. Peranan iblis. Yang penting manusia merasa, aku sudah menjalankan kewajibanku, aku tinggal nuntut hakku. Waduh, kalau manusia sudah di tahap seperti itu, nah itu sudah dibiarin aja. Akan lebih susah buat dipakai Tuhan efektif. Karena dia bukan hitung-hitungan, tapi beban hatinya buat kasih mau masuk ke dalam buat bantu itu sudah habis. Apinya sudah padam atau mungkin fasenya udah berakhir. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku ngasih nafkah ke istri, yang penting aku gini. Dia hanya berpatokan, yang penting aku udah melakukan kewajibanku, aku juga mau dapat hakku. Padahal hidup di dalam Tuhan harusnya nggak seperti itu. Harusnya kita selalu bisa berusaha memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau dengan ketidaktahuan kita akan hidup, akhirnya kita kecewa, kekecewaan itu menumpuk. Aku melihat orang-orang yang kekecewaan menumpuk, itu pasti larinya ke, yaudah yang penting aku udah lakukan. Sekarang dan kewajibannya apa sih? Gini, yaudah yang penting aku lakuin ini ya. Berhenti sampai di situ. Orang tua yang mungkin hubungannya nggak akur, dan mereka kalau cerai mungkin ngerepotin anak, yang penting dan kewajibanmu apa sih? Gini. Walaupun itu pun mungkin tetap nggak bisa terpenuhi, tapi mereka berpikir sudah ke situ. Mereka disuruh mikir yang lebih, memberikan yang terbaik lagi buat ini sudah nggak kesampaian karena akumulasi bola salju, akumulasi kekecewaan yang menjalani hidup. Makanya kita sebisa mungkin menyadari kebenaran itu bukan karena aturan, tapi kebenaran dari rasa. Karena kalau kalian belajar kebenaran dari aturan, kalian pasti akan kecewa. Kalian merasa WL harusnya gini. Ternyata kalian melihat ada WL yang hidupnya nggak ruwet atau nggak jadi berkat, kalian kecewa, loh kok dia malah bisa jadi WL. Karena kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata aturan, itu kita akan menghilangkan kasih. Judgment-nya pasti akan lebih tinggi, pasti akan muncul sisi judgment-nya. Tapi kalau kita melihat sesuatu permasalahan dari sisi kasih, nggak terlalu masalah. Aturan itu dilanggar nggak dilanggar, karena gini, kita akan ngelihatnya lebih gini. Misal Deka ada berbuat salah sama aku ngelihatnya Deka bisa dikasih tahu apa enggak, terus Deka juga mau mengoreksi diri apa enggak. Aku lihatnya lebih ke situnya. Kalau masalah kesalahan yang sudah terjadi akibat kesalahannya Deka, aku nggak berfokus ke situ. Karena kalau kita semua berfokus ke kesalahan, capek loh jadi orang yang selalu mencoba supaya nggak salah. Itu juga capek. Harusnya kan orang itu, seorang anak kecil, dia tuh boleh mengeksplor apa aja, cari tahu dia tuh mau jadi diri seperti apa. Sama, kita pun harusnya juga boleh seperti itu. Jangan kita jadi orang yang nggak berani langkah A, nggak berani langkah B, nggak berani langkah C. Itu bola salju kekecewaannya itu kalau sudah umur 30 akan baru mulai kerasa.
Kalau belum umur 30 tuh nggak terlalu kerasa lah. Tapi kalau sudah umur 30 lewat, itu bola itunya mulai kerasa. Makanya kalian harus bisa berani memutuskan hal-hal dalam hidup kalian pakai rasa. Jangan semua pakai aturan. Aturan tuh mungkin kalau kayak hidup sekarang kayak ChatGPT sebagai inputan, tapi bukan satu-satunya panduan. Kalian nggak bisa nih baca Alkitab setiap hari karena nggak paham. Ya tanya ke Tuhan, gimana caranya baca Alkitab yang paham. Kalau kalian merasa baca Alkitab cuma bisa 1 hari 1 ayat, ya nggak apa-apa. Maksudnya carilah caranya kalian sendiri. Menurutku tuh nggak ada cara yang dibakukan atau yang diharuskan. Oh kalau ikut Tuhan tuh pokoknya 1 hari berdoa 2 jam, 1 hari baca Alkitab 1 pasal atau 2 pasal. Mencoba melakukan itu tuh, ya mungkin, ya aku nggak tahu sih ada orang yang bisa apa enggak ya. Mungkin ada yang bisa, tapi rasanya pendeta pun kadang ada jatuh bangunnya, ada hilang ininya. Jadi daripada berfokus ke aturan, pakailah rasa. Kalian ngerasa nggak sih kalian dekat sama Tuhan? Karena gini, kalau semua pakai aturan ya, aku kan nonton The Chosen, itu kan film yang aku suka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu mereka yang memang menghabiskan hidupnya mempelajari Taurat. Yang pada saat itu belum ada Alkitab, jadi menurut mereka firman itu ya lewat Taurat. Tapi semakin kita mempelajari aturan, kita akan semakin memahami bahwa aturan itu bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Nih, sebagai contoh, salah satu Taurat. Di Imamat kalau nggak salah. Deka punya rumah, dia mau gali sumur. Dia buat sumur, dia lupa tutup. Sumurnya udah kering terus dia lupa tutup. Ada aku lagi lewat. Terus karena aku nggak lihat ada sumur, aku bawa hewan ternak. Ternakku, untaku jatuh ke sumur. Secara Taurat ditulis, Deka ini harus ganti aku hewan, atau dia beli hewan ternakku yang jatuh itu. Nah, itu aturannya tuh. Waktu fase berganti, aturan tetap tertulis nih. Orang pada saat itu menangkapnya, oh, kalau hewan ternakku jatuh di sini, aku boleh nuntut dia harus ganti aku. Kacamatanya sudah beda nih. Padahal dulu itu ditulis supaya kalau Deka melakukan kesalahan, kecerobohan, walaupun aku juga ceroboh, ternakku jatuh, tapi kan Deka juga melakukan cerobohan. Deka harus mau ganti rugi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu bukan supaya kalau kamu bunuh, aku mau bunuh kamu ya. Enggak. Kalau aku bunuh anakmu, aku harus rela anakku dibunuh sama Deka. Tapi bukan karena, oh anakmu tak bunuh, anakku mau bunuh, anakmu harus tak bunuh. Beda. Tapi karena itu ditulis sebagai aturan, orang kan melihatnya dari 2 sisi. Loh, berarti boleh dong ini dipakai gini, wong mata ganti mata kok. Wong untaku masuk, Deka ganti rugi ke aku kok. Berarti aku boleh menuntut ganti rugi. Nangkep ya? Padahal aturannya, hukumnya dibuatnya nggak gitu, filosofinya. Filosofi aturan itu dibuat ya, kalau Deka salah, dia secara sadar memberi ganti rugi. Tapi akhirnya karena itu dituliskan dalam aturan, dia nanti yaudah pokoknya aku mau ganti rugi. Kan aturannya gitu. Nangkep ya? Kayak banyak aturan-aturan di perjanjian pada saat Yesus hadir, mereka selalu berkutat pakai aturan-aturan Taurat. Padahal menurut Yesus nggak gitu, harusnya tuh nggak seperti itu. Cara berpikir kalian jadi salah karena kalian terlalu fokus ke aturan. Kalian jadi nggak fokus ke kasihnya. Banyak kalau kita mau mempelajari firman perjanjian baru, banyak hal-hal yang lucu. Misal kayak Maria Marta, waktu Yesus datang, Maria mendekat sama Yesus, kayaknya dalam tanda kutip, mungkin kalau bahasanya kita sekarang nyari muka, si Marta sibuk menyiapkan segalanya. Mungkin kalau buat kita ya kalau menyiapkan segalanya, ada orang datang ya kita maksudnya ya berguna lah, jadi orang yang berguna menyiapkan segalanya. Padahal yang dimaukan Yesus orang yang dengerin dia. Lah masa yang lainnya nggak disiapkan? Itu kalau dibenturkan dengan aturan itu jadi kayak masa nanti ada Pak Eras kesini, nggak usah ditata ininya, yang penting dengerin Pak Eras. Kan nangkep ya, rasa keparadoksannya muncul. Makanya kita harus melihat kebenaran dari sisi rasa. Kalau kalian belum bisa memahami kebenaran ini dari sisi rasa, nggak perlu dipaksakan, tanya ke Tuhan. Sampai kalian bisa ngerasain, oh kebenaran ini sisi rasanya kayak gimana. Karena kalau kalian memaksakan memahami kebenaran dari sisi aturan, rasanya kalian belum nyampe, itu kalian menjalani, dan kalau ada orang nggak berhasil menjalani itu, judgment-nya akan muncul di kalian. Dan itu berbahaya. Kalian semakin dalam di gereja, kalau menjalani kebenaran tanpa rasa, itu rasa kekecewaan dan kepahitannya akan semakin besar. Dan itu berbahaya lah. Kalau udah terlalu besar, akhirnya ya tadi itu aja, ya hidup yang penting gini.
Nah, kalau sudah hidup yang penting gini tuh, ya sedih sih. Kan kita mungkin ngeliat ya orang-orang yang dulunya mungkin aktif, setelah beberapa fase udah jadi nggak aktif. Kalau ditanya kenapa, ya udahlah, ya ginilah. Kan sedih. Maksudnya ya harusnya nggak seperti itu dong. Harusnya kita hidup dalam Tuhan ya bisa menyenangkan dan dipakai Tuhan sampai finish di garis akhir. Bukan cuma karena dulu aku udah pernah jadi ketua remaja, dulu aku udah pernah jadi ketua pemuda, dulu aku udah pernah jadi WL dan sejenisnya. Dan itu hanya jadi cerita masa lalu. Pernah kan dengerin engkong-engkong, oma-oma, opa-opa, kakek nenek yang agak cerewet dan menyebalkan mendengar cerita dia tentang masa lalunya. Tapi dia sekarang ini tidak menyenangkan. Nah, kayak gitu. Jangan kita pun nanti jadi orang seperti itu. Hanya bisa menceritakan Yesus atau bentuk kita mengasihi Tuhan, pelayanan dari cerita masa lalu, tapi dari kehadiran kita sekarang enggak. Jadi hiduplah kebenaran, jalanin pakai rasa. Kalau kalian belum bisa jalanin pakai aturan, jangan dipaksakan. Pakai rasa. Itu sih. Terima kasih. Ini kebenaran yang rasanya manis. Terus ini ke siapa? Kembalikan ke Dika. Ada pertanyaan.